pertanyaannya nih oleh Kak Effendi sama Kak Ananta. Ya, selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Ya, baik. Sepertinya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul sekian, mungkin bisa dimulai ya Kak ya pemaparannya. Oleh. Boleh, silakan, silakan. Wah, iya Kak. Ya baik. Jadi pada hari ini kita ada dua narasumber. Yang pertama adalah Kak Nur Effendi Darmin. Beliau adalah mahasiswi berprestasi utama Universitas Hasanuddin tahun 2020. Wah, selamat datang Kak. Ya, terima kasih. Ya, jadi sekarang kita akan mendengarkan pemaparan oleh Kak Effendi Darmin. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam damai. Hari ini, perkenalkan saya Nur Effendi Darmin. Teman-teman bisa panggil saya Effendi. Akan memberikan sedikit insight atau advices untuk bagaimana sih bisa berprestasi dengan cara menerima diri sendiri atau berdamai dengan diri sendiri. Namun sebelumnya kita tunggu dulu materi dari saya yang akan dipresentasikan oleh tim Pisgian Makassarnya. Ya, baik Kak. Oke. Sambil menunggu. Iya. Thank you Baik ya. Kak. Ini udah nih. Ya Kak. Di full in dulu. Udah muncul ya? Oke. Mungkin teman-teman udah bisa lihat ya. Sip. Oke, jadi di sini saya bakalan jelasin kenapa sih kita dengan berdamai pada diri sendiri atau percaya terhadap diri kita sendiri, terhadap potensi kita bisa membantu kita untuk lebih berprestasi. Maka dari itu saya mengangkat tema Be at Peace to be Achievers. Karena dari sinilah kita akan memulai proses untuk menerima diri agar bisa mengukir sebanyak mungkin prestasi sebagai salah satu tujuan kita dalam proses saat ini. Next. Oke. Untuk hari ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama terkait don't take revenge on yourself, di mana bagaimana menjelaskan terkait impact positif ketika kita bisa percaya diri dan berdamai kepada diri kita sendiri. Dan yang kedua, believe in your potential and achieve your goals, yang lebih menjelaskan bagaimana kemampuan itu ketika kita percaya terhadap potensi yang kita miliki, kita akan mudah atau lebih bersemangat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah kita prioritaskan dalam proses ini. Dan yang ketiga, stop being unconfident, di mana lebih menjelaskan terhadap impact negatif kepada kita ketika merasa tidak percaya diri atau sulit untuk menerima potensi atau kenyataan yang ada pada diri kita. Dan yang terakhir itu, karena saya disuruh juga jelasin terkait mahasiswa berprestasi dan juga menjadi seorang yang berprestasi, saya akan memberikan tips dan trik terkait how to be an outstanding student atau bagaimana cara untuk menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi dalam proses ini. Oke, next. Untuk topik pertama terkait don't take revenge on yourself, saya ingin memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Apakah berdamai pada diri sendiri itu berarti kalah, lemah, dan mudah putus asa untuk kita? Tentunya jawabannya tidak. Melainkan berdamai pada diri sendiri merupakan proses di mana kita bisa belajar untuk lebih bersikap dewasa dalam menghadapi semua masalah, menemukan solusi, dan mengembangkan capability yang ada dalam diri kita. Dan yang kedua, itu merupakan proses di mana kita dapat merefleksikan diri, jiwa, batin, ataupun raga atas apa yang telah kita capai atau lalui hingga saat ini. Karena dengan merefleksikan diri, kita bisa mengetahui kekurangan kita, ataupun kesempatan yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan menjadi proses di mana bagaimana kita bisa berdamai pada diri sendiri.
Karena kita tidak boleh menutup telinga, tidak boleh menutup mata bahwa siapa kita pada hari ini itu adalah campur tangan dari Tuhan juga. Maka dari itu, selain kita berprestasi, selain kita berdamai, kita juga harus meningkatkan spiritual cohesion yang bisa memberikan kita impact positif dalam melalui proses ini. Dan yang terakhir itu, dengan berdamai pada diri sendiri, kita bisa menumbuhkan self-confidence untuk tetap berinovasi, berkarya, dan menginspirasi. Karena kita sudah berdamai, berarti kita sudah percaya bahwa kita memiliki kemampuan seperti ini, kita memiliki keterbatasan seperti ini. Namun keterbatasan itu bukan menjadi penghalang bagi kita semua, melainkan semangat untuk tetap memberikan usaha, untuk tetap melakukan yang terbaik, menjadi semangat juga untuk mencapai impian kita di masa yang akan datang. Next. Saya mengutip salah satu quotes dari Mahatma Gandhi yang mengatakan bahwa damai itu merupakan reward bagi kita. Maka dari itu, kenapa kita tidak mencoba untuk berdamai kepada diri sendiri? Karena kita juga sebagai makhluk sosial memiliki keterbatasan dan juga kemampuan masing-masing. Dengan berdamai pada diri sendiri, kita akan menjadi lebih dewasa. Next. Oke. Selanjutnya, believe in your potential and achieve your goals. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh lagi terkait apa sih impact-nya ketika kita percaya terhadap potensial kita dalam mencapai mimpi-mimpi kita atau tujuan kita, ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa keep untuk merefleksikan atau mengintrospeksi diri. Apakah kalian sudah berdamai dan bersiap untuk mengejar mimpi-mimpi yang ada di depan mata? Pertama, seberapa besar usaha Anda dalam memahami diri sendiri? Ini pertanyaan yang paling utama, karena ketika kalian belum bisa memahami diri sendiri, I just wanna say, itu bakalan yang memberikan kalian bad impact karena kalian selalu merasa kekurangan, merasa keterbatasannya lebih banyak daripada kemampuan yang dimiliki. Karena dengan memahami diri sendiri, kita bisa membaca peluang yang ada di depan kita sehingga membuka gerbang kesempatan untuk berprestasi ke depannya. Dan yang kedua, apa yang ingin Anda capai di dalam hidup tersebut? Sebagai seorang manusia, tentunya kita hidup karena memiliki tujuan. Karena dengan tujuan itu, kita bisa menyusun rencana yang baik, membuat skala prioritas yang baik, agar kita bisa membuat strategi bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Apabila kita tidak memiliki tujuan, seperti kita berjalan di dalam jalan tanpa cahaya, artinya dalam kegelapan seperti itu. Dan yang ketiga, seberapa besar upaya yang telah Anda lakukan untuk mencapai tujuan hidup itu? Oke, kalian punya tujuan nih, tapi kalian tidak tahu bagaimana proses kalian mencapai tujuan tersebut, atau bahkan kalian hanya memiliki tujuan tapi tidak melakukan sesuatu atau do nothing. Sehingga sama aja ketika kalian punya mimpi tapi kalian nggak melakukan usaha, itu nggak bakalan kecapai. Maka dari itu kita harus mengetahui apakah upaya kita sudah maksimal atau perlu ditingkatkan agar tujuan hidup itu dapat tercapai melalui apa yang kita lakukan saat ini. Dan yang keempat, apakah Anda sudah yakin pada kemampuan yang Anda miliki? Kenapa hal ini sangat penting? Karena yang seperti judul yang saya ambil bahwa believe in your potential and achieve your goals. Ketika kalian sudah yakin atau mempercayai kemampuan Anda, pasti akan merasa, oke, saya bisa. Even kita punya kekurangan, tapi dari kekurangan itu kita bisa belajar bahwa yang harus saya tingkatkan ini sehingga keterbatasan yang kita miliki bukan menjadi hambatan, melainkan solusi yang bisa kita kembangkan untuk membantu atau meningkatkan atau memaksimalkan hal yang sudah kita miliki, seperti kemampuan-kemampuan yang kita unggulkan saat ini. Selanjutnya, apa motivasi terbesar Anda hingga hari ini? Sebagai seorang sosial human, kita tentunya saling berinteraksi dan juga memiliki inovasi serta motivasi. Karena dengan adanya motivasi itu, kita memiliki semangat untuk melakukan hal tersebut. Contohnya kalian ingin kelar wisuda 3,5 tahun karena motivasinya adalah orang tua kalian ingin melihat anaknya memakai toga atau ingin merasakan kebahagiaan seperti orang-orang lain, itu menjadi motivasi dalam hidup. Sehingga dengan adanya motivasi itu, kita lebih terpacu untuk semangat lagi menyelesaikan proses perkuliahan. Atau sama halnya kalian ingin menjadi seorang leader project, dengan itu kalian mengikuti banyak kegiatan organisasi untuk melatih capability leadership kalian.
Sehingga motivasi-motivasi tersebutlah yang menjadi semangat kalian hingga saat ini bisa berdiri sampai di detik ini. Dan selanjutnya, apakah Anda sudah dapat memaafkan diri sendiri? Hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah memaafkan diri sendiri. Karena kita terkadang meminta maaf terhadap orang lain, tapi apakah kita sudah minta maaf kepada diri sendiri? Karena kita nggak usah nutup mata bahwa kita sering melakukan kesalahan yang bahkan mencederai diri sendiri, bahkan memberikan dampak buruk kepada diri sendiri. Maka dari itu, dengan menjadi seorang yang lebih dewasa, kita harus belajar untuk berproses, untuk dapat mencoba atau melakukan permintaan maaf terhadap diri sendiri, karena dari situ kita bisa merefleksikan kembali kekurangan atau kegagalan yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir, apakah Anda mampu menerima kekurangan Anda dan dapat mengatasinya? Ini pertanyaan menjadikan kita bagaimana kita bisa berpikir dewasa, bersikap dewasa, karena ketika kita sadar bahwa saya memiliki keterbatasan di sini, memiliki kekurangan di sini, kalian tidak tinggal diam, tetapi kalian malah menjadikan kekurangan itu untuk dikembangkan lagi, diasah lagi, sehingga kalian sudah bisa menerima kekurangan, tetapi kalian mencari peluang bagaimana dari kekurangan itu bisa menjadi solusi untuk sebagai kunci dari kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, stop being unconfident. Kenapa saya ingin mengatakan berhentilah untuk menjadi tidak percaya diri? Karena apakah kalian tahu bahwa menjadi tidak percaya terhadap diri sendiri merupakan ancaman ataupun tantangan terbesar kita dalam hidup ini, karena memiliki beberapa dampak negatif. Setelah saya melakukan refleksi sendiri, saya memberikan beberapa poin utama bahwa dampak-dampak yang terjadi ketika kita tidak percaya terhadap kemampuan kita atau tidak percaya diri, ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan bad impact kepada diri kita. Yang pertama, kita akan menjadi orang yang tidak produktif. Karena bagaimana kita bisa produktif, kita saja tidak mempercayai kemampuan yang kita miliki, sehingga hal-hal yang bisa kita lakukan itu tertunda, atau hal-hal yang bisa kita lakukan itu terlalui saja tanpa ada aksi atau tanpa ada tindakan-tindakan yang bisa memberikan dampak positif kepada teman-teman. Dan yang kedua, kita selalu merasa gagal. Karena kita hanya berpikir terhadap materi atau satu tujuan saja. Kita tidak melihat peluang-peluang yang ketika kita gagal di posisi A, ternyata masih ada peluang di B, C, dan D, dan seterusnya. Sehingga ketika kalian percaya terhadap diri sendiri, kalian pasti melihat kegagalan itu bukan menjadi suatu masalah yang besar, tetapi melihat kegagalan itu menjadi suatu peluang yang besar, karena dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk menciptakan suatu proses atau peluang dalam menggapai hasil yang lebih maksimal lagi. Dan yang ketiga, kita akan menjadi orang yang less motivation atau kurang motivasi, karena kita sudah tidak produktif, selalu merasa gagal, akhirnya orang yang ada di posisi ini pasti memiliki motivasi yang kurang, bahkan tidak ada. Jadi dia menjalankan proses hidupnya ya biasa-biasa aja, tanpa ada tujuan, tanpa ada cita-cita, bahkan berdampak pada mereka akan menjadi seorang yang insecure lebih tinggi seperti itu. Dan impact selanjutnya sering menyalahkan diri sendiri atau blame itself. Karena dia sudah gagal menggapai impiannya, tidak punya motivasi, tidak produktif, akhirnya selalu menyalahkan dirinya. Karena dia tidak melihat bahwa di dalam dirinya itu terdapat banyak potensi yang bisa dia kembangkan, sehingga itu bisa membantu mereka dalam menggapai tujuan yang telah mereka cita-citakan sebelumnya, seperti itu. Dan selanjutnya kita menjadi orang yang emosian atau tidak stabil, kadang marah, kadang senang. Akhirnya orang-orang sekitar kita tidak tahu memposisikan dirinya, dan kita juga tidak tahu memposisikan diri kita di lingkungan tersebut. Sehingga teman-teman, kalau dengan percaya diri, sudah percaya terhadap kemampuan, saya yakin bahwa teman-teman pasti bisa membaca situasi dan memudahkan teman-teman untuk menempatkan posisi agar di dalam proses itu, sehingga emosi yang ada di dalam diri kita bisa terkontrol dengan baik. Karena sejatinya manusia yang baik itu ketika mereka bisa mengontrol emosinya agar memberikan impact positif bagi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Selanjutnya, kita akan sulit membuat keputusan karena kita sudah tidak fokus terhadap apa yang kita lakukan,
dan kita sudah tidak percaya terhadap potensi kita, makanya dampak buruknya adalah kita tidak bisa membuat keputusan yang rasional, yang objektif terhadap apa yang kita lakukan pada saat itu. Dan selanjutnya ada dampak bahwa kalau menjadi orang yang tidak percaya diri atau tidak percaya terhadap kemampuan diri, kita akan menjadi mudah gelisah dan depresi. Kenapa? Karena logikanya seperti ini. Contohnya ketika kalian mengikuti suatu kompetisi ataupun perlombaan seperti itu, kalian ini sudah mencoba semaksimal mungkin, tapi kalian tidak percaya bahwa usaha yang kalian lakukan itu sudah tergolong baik. Akhirnya kalian gelisah dan menjadikan itu menjadi suatu masalah, bahkan kalian berpikir yang tidak-tidak, yang menyebabkan kalian depresi. Sehingga hasil yang kalian peroleh pun juga bakalan berdampak buruk terhadap apa yang telah kalian lakukan. Namun sebaliknya, ketika teman-teman sudah melakukan hal yang maksimal dan percaya terhadap potensi itu dan menyerahkan terhadap keputusan bagi Tuhan ataupun tim pelaksana ataupun dewan juri, kalian pasti selalu berpikir positif bahwa saya bisa pada posisi ini dan saya layak untuk menjadi seorang yang diberikan penghargaan dalam posisi ini. Dan selanjutnya kita terbiasa menunda-nunda suatu pekerjaan. Ini bagian dari tidak produktif karena kita sudah terlena dengan keterbatasan kita, sudah hopeless atau semacamnya, tidak memiliki semangat lagi. Akhirnya ya sudah, kita pasti menunda-nunda apa yang kita lakukan. Contohnya ketika kita memiliki tugas kuliah nih dari dosen. Nah, dalam semester itu kita sudah depresi karena kita menganggap semester ini menjadi beban. Kita menganggap bahwa kemampuan kita tidak sanggup di semester ini. Akhirnya tugas terbengkalai, nilai pun hancur. Itu berdampak kepada kita. Maka dari itu kita harus sebelum memulai suatu hal, kita sudah harus percaya bahwa kita bisa dalam keadaan ini, walaupun ada hambatan di depan itu sudah wajar, walaupun gagal dalam proses itu hal wajar. Tapi kita lihat kegagalan itu atau hambatan itu menjadi suatu jumping stone atau semangat agar kita bisa lebih mengembangkan kapasitas atau potensi yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, yang terakhir, kita kurang bertanggung jawab. Karena bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap suatu hal yang besar, bertanggung jawab terhadap diri pribadi pun sudah tidak ada, karena kita tidak percaya terhadap potensi kita. Akhirnya, ketika kita memiliki maksud untuk menjadi seorang project leader, kita responsibility-nya masih diragukan terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena orang-orang di sekitar kita juga bisa menilai bahwa orang ini ternyata masih kurang percaya atau sering merasa hopeless dan sebagainya. Akhirnya kalau diberikan tanggung jawab bakalan kurang maksimal seperti itu. Nah, itulah beberapa dampak bagi saya ya setelah saya melakukan refleksi yang disebabkan karena ketidakpercayaan diri atau ketidakberdamaian diri kita terhadap potensi ataupun capability yang kita miliki. Mungkin kita next slide berikutnya. Oke, mungkin ini part terakhir, jadi maaf nih agak cepat ya. Saya bakalan sharing terkait bagaimana sih menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Jadi awalnya saya juga nggak percaya bisa menjadi seorang mawapres karena jujur, teman-teman yang di sekitar saya juga memiliki kemampuan yang layak untuk menjadi seorang mawapres. Tapi ada hal-hal yang menjadi poin plus yang bisa kita kembangkan yang mungkin orang lain tidak miliki. Maka dari itu, dari proses itu saya sudah memberikan list-list yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Berikut list-list yang bisa teman-teman sebagai bahan pembelajaran aja sih, bahan proses. Karena tiap orang memiliki proses yang berbeda, tapi mungkin teman-teman bisa menjadikan inspirasi lah untuk kedepannya. Mungkin next. Jadi, cara pertama yang bisa kita lakukan, atau tips yang pertama adalah kita harus percaya diri terhadap potensi dan kemampuan yang kita miliki. Karena dalam memulai suatu hal, kita harus memiliki niat yang jelas, tujuan yang jelas. Nah, dari niat tersebut, kita memberikan insight kepada diri kita sendiri bahwa saya yakin nih, saya bisa ada di posisi ini atau saya bisa menjadi seorang mawapres atau menjadi seorang berprestasi dalam proses perkuliahan. Karena dengan percaya terhadap potensi yang kita miliki dan kemampuan yang kita miliki, itu bisa menjadi support yang betul-betul memberikan impact besar terhadap diri kita. Karena yang akan menjalankan proses ini kita, walaupun banyak orang yang di sekitar kita yang mendukung, tapi
60% atau bahkan 80% dari apa yang kita raih, apa yang kita inginkan itu dipengaruhi oleh terhadap diri kita sendiri. Jadi teman-teman harus percaya diri terhadap potensi dan kemampuan yang kita miliki. Selanjutnya, yang kedua yang sering saya lakukan adalah membuat list tujuan atau kegiatan prioritas dan juga produktif. Jadi teman-teman kan saat ini zamannya digitalisasi era nih. Teman-teman pasti sudah punya smartphone atau paling tidak personal komputer atau laptop. Nah, gunakanlah fasilitas itu untuk mencari atau ya betul, mencari kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman ikuti atau kompetisi yang bisa teman-teman ikuti dengan membuat daftar prioritas. Tapi catatan saya, ketika kalian membuat list itu, kalian harus juga tahu apakah kalian benar-benar membutuhkan kegiatan itu yang akan memberikan dampak besar bagi kalian. Sehingga ada sistem di mana sistem kepribadian yang bisa berjalan bahwa kita sudah bisa melihat proporsionalitas dari suatu kegiatan seperti itu. Dan selanjutnya kita harus bisa memanaging waktu dengan optimal. Karena kenapa manajemen waktu dioptimalkan? Karena mungkin dari sebagian besar dari kita sudah melakukan hal ini. Tapi kadang juga kita merasa gagal, padahal kita sudah melakukan hal yang maksimal nih. Karena kita mungkin ada di posisi di mana kita berfokus pada satu titik. Kita tidak melihat bahwa ternyata dalam proses ini bakalan ada hambatan ataupun ada peluang yang bisa kita ciptakan. Sehingga dengan adanya kemampuan untuk memanajemen waktu dengan optimal, kita bisa membagi antara kegiatan akademik ataupun non-akademik pada saat ini sebagai seorang mahasiswa. Saya memiliki tips nih buat teman-teman kalau ingin mengikuti kompetisi atau kegiatan konferensi yang bertabrakan dengan jadwal perkuliahan, sebaiknya teman-teman mengkomunikasikan dengan baik dengan dosen ataupun dekan ataupun ketua program studi yang berkuliah saat ini. Karena jujur, saya memiliki cukup sering mengikuti kegiatan yang bertabrakan dengan jadwal kuliah, tapi alhamdulillah akademik masih berjalan dengan baik. Karena sebelum saya berangkat, saya sudah melakukan komunikasi dengan dosen, kita mencari win-win solution terhadap apa yang kita lakukan. Jadi dosen mungkin memberikan tugas di awal ataupun kuis di awal, atau bahkan sebaliknya setelah kita pulang, kita disuruh susulan. Nah dari situ kita juga bisa menunjukkan bahwa kita orang yang bertanggung jawab, kita orangnya profesional terhadap apa yang kita lakukan. Karena kita tidak ingin menyanyiakan suatu hal demi suatu hal yang lain. Karena sejatinya orang yang berprestasi itu bagaimana bisa membaca situasi dan memanfaatkan kedua kesempatan yang ada untuk mendukung potensi yang mereka inginkan ataupun tujuan yang mereka ingin capai seperti itu. Next. Nah, selanjutnya tetap melaksanakan kewajiban akademik dengan target hasil yang maksimal. Karena jujur ya, saya menemukan banyak teman di sekitar saya, dan bahkan saya juga pernah ada di posisi ini, yang dimana kita karena sudah cinta banget sama organisasi ataupun UKM, kita menjadikan kita seorang yang full organisatoris. Padahal sejatinya kita berkuliah pun tujuan utama kita adalah berkuliah, lulus, tentunya dengan IPK yang maksimal bagi kita sesuai dengan target kita, tapi karena kita tidak bisa memanage diri sendiri, tidak bisa mengatur waktu dengan baik, akhirnya kita terlena dengan kesibukan organisasi, dengan privilege yang didapat ketika kita berorganisasi, akademik terbengkalai. Akhirnya IPK menurun, yang bahkan dampak buruknya adalah ketika kalian IPK-nya kurang stabil ataupun di bawah standar, itu bakalan menjadikan ancaman bagi kalian untuk di drop out dari kampus. Tapi logikanya seperti ini, kalau kalian kurang aktif di organisasi kan belum tentu tuh di DO. Tapi kalau kurang aktif berorganisasi juga memberi dampak negatif. Kita tidak memiliki wadah untuk mengembangkan soft skill kita. Karena soft skill kalau di perkuliahan itu sangat sulit untuk ditemukan. Karena kita dituntut untuk menjadi seorang yang aktif dalam bidang, untuk menjadi seorang akademisi. Maka dari itu, menjadi seorang yang berprestasi, kita harus aktif di kedua-duanya dengan cara kita harus memberikan tanggung jawab dan target terhadap akademik ataupun non-akademik. Sehingga saya menekankan kepada teman-teman bahwa menjadi seorang berprestasi itu kita tetap harus melaksanakan kewajiban akademik kita. Karena kita berkuliah, tujuan utama kita adalah lulus dengan ilmu dan predikat yang cukup maksimal.
Dengan kita memberikan target, itu menjadikan semangat atau dorongan bagi kita untuk mencapai target tersebut dengan merencanakan merencanakan hal-hal yang bisa membantu kita untuk mencapai target tersebut dengan baik ataupun dengan maksimal sesuai waktunya. Selanjutnya, kita harus bisa turut aktif dalam kegiatan non-akademik dalam mengasah soft skill. Karena di dalam, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di dunia perkuliahan, kalau kita hanya kuliah pulang atau kupu-kupu, jujur kalian bahkan tidak akan menemukan tempat untuk bisa melatih soft skill kalian ataupun membangun kapabilitas kalian, karena hal itu bisa diperoleh ketika kita di dalam organisasi. Cuma tuh ada saran saya atau tips saya buat teman-teman yang saat ini menjadi organisasi hunter, kita harus melihat organisasi itu apakah sesuai dengan visi dan misi kita. Jangan sampai, karena banyak nih teman-teman saya di sekitar saya juga, khususnya maba, ketika kalian masuk di dalam dunia perkuliahan, kalian terlena dengan UKM, kalian bisa join UKM sampai 3 bahkan 5 UKM. Padahal kalian nggak tahu, kalian visi misinya sama nggak sama UKM itu. Karena kita join organisasi, karena kita ingin menjalankan visi dan misi yang ada di dalam hidup kita. Karena dari situlah kita bisa mengembangkan secara maksimal potensi kita. Logikanya seperti ini, gabung organisasi, bayar iuran per bulan ataupun per tahun 100.000, itu dikali 5 organisasi misalnya 500.000. Padahal uang 500 itu bisa dipergunakan ke hal yang positif, seperti mengikuti online kelas ataupun ikut digital kelas yang ada saat ini. Maka dari itu, walaupun kitanya join 1 atau 2 organisasi, tapi kita sesuai dengan visi dan misi kita dan kita melakukan dengan maksimal, itu juga bahkan berimpact besar terhadap kita. Karena selain itu kita juga punya tanggung jawab di hal akademik. Karena dari situlah kita bisa mengatur waktu dengan baik dan bisa membaca hal-hal atau potensi yang ada di dalam kedua halnya, di akademik ataupun non-akademik. Jadi saran saya, aktif di organisasi itu memang sangat baik. Tapi kalau hyperaktif ataupun over, itu bakalan berimpact buruk juga terhadap kita. Karena akan menjadi hambatan kita ketika kita ada di titik yang betul-betul kita memiliki tanggung jawab di semua organisasi tersebut, dan pelaksanaannya juga sama, kita akan sulit untuk membagi waktu karena kita tidak tahu bahwa mengikuti organisasi ini ternyata impact-nya seperti ini ke depannya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin mengembangkan soft skill ataupun kegiatan non-akademik dengan berorganisasi, saran saya lihat organisasinya itu seperti apa, apakah sesuai dengan Anda, dan apa impact atau dampak positif yang bisa kalian terima ketika join di organisasi itu. 2-3 organisasi itu masih normal, yang penting kita bisa memanage waktu dengan baik dan bertanggung jawab atas pilihan kita, karena itulah menjadikan kita untuk lebih dewasa, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir, next. Nah, yang terakhir, sebelum lagi. Oke. Ini mungkin saran paling utama saat ini bagi saya adalah kita menjadi seorang yang berprestasi, kita harus pintar membangun networking. Karena yang dibutuhkan saat ini bukan menjadi seorang selfish ataupun orang yang individual. Karena sebagai sejatinya seorang sosial, kita dituntut untuk bagaimana kita bisa memberikan impact terhadap diri kita dan orang lain di sekitar kita. Sehingga dengan membangun networking, itu bisa membantu kita untuk mengembangkan jaringan pertemanan, jaringan kenalan, dan capability leadership yang kita miliki. Karena jujur, saya memiliki atau mengikuti banyak kegiatan ataupun hal-hal positif lainnya, itu karena networking yang saya bangun. Saya membangun networking, saya melihat orang ini atau pihak ini atau subjek ini posisinya ketika dia menjadi bagian dari hidup saya seperti apa. Sehingga saya memiliki banyak teman, tapi networking yang betul-betul memberikan impact itu mungkin bisa dihitung jari, karena kita bisa melihat peluang yang besar itu dari mana. Walaupun kita memiliki sedikit kenalan ataupun sedikit teman, yang penting kita bisa memanfaatkan pertemanan itu dengan baik.
Karena networking yang paling utama membangun seluas-luasnya, tapi kita bisa melihat peluang yang diciptakan dari seluruh networking tersebut. Karena saat ini jawabannya prinsip inklusivitas, artinya tidak ada lagi yang di belakang, tidak ada lagi yang ditinggalkan. Semua orang harus di dalam posisi yang sama atau equal untuk mencapai tujuannya. Maka dari itu, sebagai seorang yang berprestasi, kita harus bisa membangun networking dengan maksimal dan menciptakan kolaborasi, inovasi, serta peluang yang ada agar kita bisa berprestasi terhadap diri kita, orang di sekitar kita, dan siap untuk membentuk suatu inovasi dalam memecahkan masalah yang ada di dalam society atau masyarakat. Sehingga I think that's all for me. Sebelum saya tutup, saya juga mengutip salah satu quotes dari Mr. Nelson Mandela yang mengatakan bahwa everyone can rise above their circumstance and achieve success if they are dedicated to and passionate about what they do. Yang dimana setiap orang bisa bangkit dalam keterbatasannya, dalam hambatannya, dan menggapai kesuksesan ketika mereka mendedikasikan dirinya untuk itu dan passionate untuk apa yang mereka lakukan, seperti itu. Mungkin seperti itu yang dimaksud oleh Pak Nelson Mandela. Jadi bagi saya, I never dream for success because I work for it, and don't wait for opportunity, but you must create it. I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali pemaparan materi dari Kak Nur Effendi Darming. Wah, terima kasih Kak untuk materinya. Saya sangat terkesima juga dari pemaparan dari Kak Effendi Darming. Wah, jadi semoga pemaparan dari Kak Effendi Darming ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan selamat datang kembali untuk teman-teman yang baru saja join. Ya, dan saya sampaikan kembali untuk teman-teman yang kiranya akan bertanya sebentar kepada Kak Effendi. Teman-teman boleh tulis pertanyaan teman-teman di kolom chat ya. Jangan lupa sertakan nama dan juga asalnya. Pasti Kak Effendi akan menjawab. Pasti. Wah, nah. Iya, jadi saya juga mengutip beberapa dari Kak Effendi. Jadi memang ya Kak, kita harus menerima diri kita dan berdamai dengan diri kita. Tapi dengan berdamai dengan diri kita itu bukan menjadi penghalang, bukan menjadikan kita sebagai orang yang lemah, tapi itu menunjukkan bahwa kita sendiri bisa membuka peluang bagi diri kita untuk menerima diri kita, untuk menerima potensi kita, dan tentunya dengan kita menerima potensi kita itu membuka gerbang ya Kak, gerbang prestasi bagi diri kita. Betul banget. Iya, betul. Karena berprestasi. Iya, Kak. Karena berprestasi bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga di sekitar kita, seperti itu. Iya, Kak. Baik. Ya, dan yang tadi saya kutip juga dari Kakak, kalau kita ingin mempunyai prestasi, tentunya kita harus punya target ya, Kak. Dan motivasi tentunya untuk memacu semangat kita sendiri agar kita bisa mencapainya. Wah, menarik sekali. Semoga teman-teman juga bisa mengambil ilmu dari Kak Effendi ya. Dan selamat datang juga untuk narasumber kita, Kak Ananta. Selamat datang, Kak. Halo, selamat sore. Halo, Nanta. Ya, selamat sore, Kak. Ya, bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Cindy dan Kak Effendi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik. Kak. Alhamdulillah baik. Ya, nah untuk teman-teman kita akan lanjut nih ke sesi selanjutnya yang tentunya kita juga akan mendengarkan sesi pemaparan materi dari Kak Ananta, Muhammad Ananta Buana, dan beliau adalah mahasiswa berprestasi dari Universitas Mula Warman. Wah, sangat menarik sekali narasumber kita pada hari ini. Tentunya Kak Effendi juga dan Kak Ananta di universitasnya masing-masing pastinya adalah mahasiswa yang benar-benar sangat produktif ya dengan menunjukkan prestasinya tentunya. Ya, sambil kita menunggu, sepertinya sudah siap ya.
Iya. Baik, sepertinya sudah siap. Kalau seperti itu, silahkan kepada Kak Ananta untuk memaparkan materinya. Silahkan, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pisgen Makassar yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sharing kepada teman-teman agar bisa mengenali diri dan menjadi mahasiswa berprestasi. Saya juga ucapkan salam kepada Kak Effendi, kawan baik saya yang ketemu di Jakarta pada tahun 2018 ya. Halo Kak, apa kabar? Halo, Tanya kabar baik. lagi nih. Oke. Lama enggak ketemu ya? Kayaknya sekitar 2 tahun ya enggak ketemu ini. Iya, terakhir tahun 2018 ya, atau bulan 9. Iya. Oke, semoga kita bisa ketemu ya Kak nanti. Amin, amin, amin. Oke, saya juga tidak menyangka seperti Kak Effendi ini bisa menjadi Mapres. Sebenarnya masih banyak yang lebih pantas daripada saya untuk menjadi Mapres. Namun, alhamdulillah Allah telah memampukan saya untuk menyandang gelar itu. Kenapa slide pertama saya seperti ini? Ada pertanyaan. Apakah berprestasi harus dengan sebuah gelar? Gitu. Karena sejak menyandang gelar Mapres ini, sebenarnya ini menjadi tantangan bagi saya. Sebenarnya Mapres itu apa sih? Mahasiswa berprestasi itu definisinya apa? Apakah hanya berprestasi dalam bidang akademik atau non-akademik? Atau perlu ada penyeimbangan antara IQ dan SQ. Jadi antara spiritual dan intelektual. Nah, di sini saya masih belum mendapatkan jawaban yang real, namun saya berpendapat bahwa mahasiswa berprestasi itu sebenarnya hanyalah sebuah gelar yang kosong, gitu ya. Tapi dia akan lebih bermakna jika kita manfaatkan gelar Mapres itu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Nah, jadi Mapres itu hanya sebuah titik kebermanfaatan dalam hidup kita. Gitu. Betul ya, Kak Effendi? Betul banget, betul, betul, betul. Oke. Sebenarnya sini saya cukup gugup juga berhadapan dengan Mapres Unhas ya. Salah satu kampus terbaik di Indonesia. Tapi nggak apa-apa. Saya belajar. Saya sebagai adik kakak. Saya angkatan 2018 dan Kak Effendi ini 2017 ya Kak. Iya. Saya juga banyak belajar dari Kak Effendi ini. Dan beliau adalah orang yang luar biasa waktu saya ketemu di Jakarta. Di acara Youth Action Forum. Ya, itu tadi makna dari mahasiswa berprestasi. Nah, berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini, mengenali diri. Ya, next. Nah, kadang orang tidak sadar akan dirinya. Sebenarnya kita ini mempunyai potensi yang sangat besar yang telah dititipkan sejak kita lahir ya. Namun, kita kadang terlambat untuk menyadari potensi itu. Kadang timbul pertanyaan, siapa sih saya? Anak siapa? Ya. Bagaimana latar belakang keluarga saya? Apakah latar belakang keluarga saya itu mempengaruhi hidup saya nanti? Apakah saya akan bergantung pada latar belakang keluarga itu? Dan sebenarnya saya punya kemampuan apa sih? Saya punya kelemahan apa? Nah, ini yang kadang timbul di benak kita. Yang mungkin sampai sekarang jawaban itu belum ada jawabannya. Tapi seiring waktu, dengan kita terus untuk belajar dan berusaha untuk mengenali diri, maka jawaban ini akan kita dapatkan. Selanjutnya, next. Sebenarnya banyak cara untuk mengenali diri sendiri. Nah, ini cara yang paling awam yang saya dapatkan, yaitu analisis SWOT. Nah, ini mungkin teman-teman sudah paham ya tentang ini. Ada kekuatan, kelemahan, ada peluang dalam diri kita, dan ada tantangan yang kita hadapi. Nah, sebenarnya kita harus petakan dalam diri kita. Analisis SWOT ini sangat berguna untuk mengenali diri.
Sebenarnya tadi yang dikatakan oleh Kak Effendi itu sudah sangat lengkap. Saya hanya ingin melengkapi saja, ya. Dan ini saya dapatkan juga dari bahan bacaan yang saya baca dari beberapa referensi, dan saya akan sharing kepada teman-teman. Nanti kita akan banyak sharing aja, singkat saja nanti. Oke, next. Nah, selain analisis SWOT itu, bagaimana sih tips untuk mengenali diri kita? Nah, di sini saya akan berikan tips dari hasil olahan yang saya baca dan dari pengalaman pribadi kepada teman-teman. Pertama, kita harus memperbaiki pola berpikir. Ya. Pola berpikir kita itu tidak boleh close mind. Jadi harus open minded, ya. Lalu, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus senantiasa berpikir positif. Ya, positive thinking. Dalam Islam dikatakan husnuzon. Oke. Nah, sangat banyak manfaat dari positive thinking ini. Ini akan mempengaruhi mental kita dan kepribadian kita. Kalau kita senantiasa berpikir negatif, maka apapun yang ada di depan kita itu pasti negatif. Dan itu ibarat pantulan. Jadi kalau kita memberikan efek negatif ke orang, maka efek negatif itu akan kembali ke diri kita. Nah, ini pentingnya untuk mengubah pola berpikir kita dari yang negatif menjadi positif. Lalu, pola berpikir selanjutnya itu dipengaruhi oleh pergaulan. Nah, betul sekali tadi kata Kak Effendi bahwa menjadi mahasiswa itu sangat penting bergaul. Apalagi menjadi mahasiswa berprestasi, bergaul itu atau dalam bahasa kerennya itu menjalin relasi dengan orang-orang, ya, itu akan sangat bermanfaat. Nah, bagaimana kita mendapatkan informasi kalau kita tidak bergaul? Bagaimana kita mendapatkan teman jika kita tidak bergaul? Karena dengan kita berteman itu sangat banyak memberikan dampak positif bagi kita. Mungkin ada teman kita yang luar biasa, misalnya kayak Kak Effendi ini. Nah, sehingga saya menjadi termotivasi, misalnya. Ada teman kita yang dia expert di bidang kedokteran, misalnya. Nah, sehingga kita sering konsultasi ke dia, walaupun dia belum jadi dokter. Nah, itu yang sering saya rasakan, ya. Teman-teman ini banyak bertanya, Kak, apa obatnya ini? Loh, saya ini baru semester 4. Ini belum tahu obat, tata laksananya seperti apa. Ya, tapi kita berusaha untuk memberikan jawaban terbaik lah, sehingga tidak mengecewakannya. Nah, selanjutnya pola berpikir itu dipengaruhi oleh bahan bacaan. Ya, apa yang kita baca itu akan membentuk mindset kita. Kalau kita baca buku yang keras, ya, jadi karakter kita itu akan ikut. Jadi itu ibarat semacam air yang akan terus mengikuti alurnya. Nah, makanya kita di sini perlu saring apa yang kita baca. Jangan sampai kita baca yang hoax-hoax gitu, ya. Itu sangat merugikan kita. Karena itu di ilmu kedokteran, otak kita itu bagaikan memory card, ya. Jadi ada ruang penyimpanannya. Nah, jadi apa yang kita baca itu akan tertumpuk-tumpuk. Nah, kalau kita awalnya membaca hal-hal yang baik, hal yang positif, lalu kita diubah mindset kita untuk membaca aliran keras atau baca-bacaan yang negatif, maka itu akan menumpuk. Jadi negatifnya yang di atas, positifnya yang di bawah. Sehingga apa yang menjadi perilaku kita adalah bacaan yang negatif itu. Seperti itu. Maka hendaknya kita untuk menghapus atau menyaring bahan bacaan kita yang negatif. Selanjutnya aktivitas sangat mempengaruhi. Misalnya kita ikut organisasi, ya, ikut UKM di kampus dan sebagainya. Lalu saya lupa tambahkan di sini mengenai hard skill dan soft skill. Jadi hard skill ini berkaitan dengan intelektual kita, apa yang kita dapatkan di kampus, proses pembelajaran, mulai dari pagi sampai sore, ya, itu adalah hard skill. Yang juga akan turut menunjang nanti pada saat kita ingin mendaftar kerja dan sebagainya. Yang dibuktikan dengan ijazah. Nah, itu hard skill. Sedangkan soft skill, ya, soft skill ini yang dominan mempengaruhi kesuksesan kita nantinya. Jadi soft skill ini mungkin teman-teman sudah paham, itu berupa sikap yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soft skill ini
adalah the winning character. Ya. Tidak boleh soft skill ini ditinggalkan dalam kehidupan kita karena dia yang akan berpengaruh besar terhadap kesuksesan kita nanti. Next. Next. Oke. Selanjutnya, nah, support system. Dalam mengembangkan dan mengenali diri kita, perlu kita dapatkan support system dari lingkungan sekitar ya. Tapi yang harus diutamakan yaitu support system dari diri kita sendiri. Karena kita tidak akan bisa berubah jika tidak ada kemauan dari dalam diri kita. Itu pun juga sudah dijelaskan dalam kitab Al-Quran ya. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Ya. Itu sangat penting. Diri sendiri ini adalah ibarat pemimpin dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu, keterampilan self leadership itu sangat diperlukan agar kita mampu mengenali diri kita. Selanjutnya, support system dari orang tua atau keluarga. Nah, ini kadang kita hidup di lingkungan yang berkarakter pendidik. Jadi seluruh keluarganya itu latar belakangnya adalah pendidik. Maka ada pepatah yang mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya gitu ya. Kecuali ada yang ambil kasih pindah tempatnya. Nah, itu baru jauh dari pohonnya. Nah, oke. Selanjutnya adalah support dari teman dan sahabat. Dengan siapa yang kita berteman, maka itu akan membentuk karakter kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang negatif atau berperilaku buruk, maka tidak lama akan mempengaruhi karakter kita juga. Oleh karena itu, dalam agama pun sudah jelas kita harus memilih-milih teman. Ya. Mana teman yang perlu kita berhubungan lebih dalam, mana teman yang hanya sekedar kenal, mana teman yang tidak boleh kita kenal atau tidak boleh kita sama-sama dalam menjalani aktivitas. Selanjutnya adalah support system dari lingkungan. Ya, mungkin ini sudah jelas, lingkungan, kampus, kemudian organisasi akan mempengaruhi karakter kita. Next. Dan ada yang paling utama support system di atas segalanya ya. Yaitu support system dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hendaknya kita harus percaya bahwa Allah itu Sang Maha Pengatur bagi diri kita. Tidak mungkin kita berada di titik ini kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan kita yang sebenarnya mampu, tapi Allah lah yang memampukan kita. Oke, next. Oke. Selanjutnya hasrat belajar. Ya. Latar belakangnya ini saya dengan Kak Akbar waktu di Youth Action Forum. Ya. Nah, jadi dengan belajar itu turut serta dalam membentuk kepribadian kita. Nah, bagaimana sih menumbuhkan niat belajar itu atau hasrat belajar? Pertama adalah dengan niat. Orang-orang itu akan berbeda niatnya tergantung apa yang ingin dia capai. Ya, ada yang niatnya misalnya masuk di kedokteran, niatnya karena motivasi orang tua. Ada niatnya karena diri sendiri, karena sudah cita-citanya sejak kecil. Ada yang niatnya karena ikut-ikut teman. Nah, dari perbedaan niat ini akan mempengaruhi perbedaan motivasi kita dalam menjalani kehidupan. Nah, itu. Selanjutnya goals, ya, atau tujuan. Tujuan yang kita capai ini adalah tujuan yang besar. Artinya ada mimpi yang ingin kita capai yang didasari oleh niat tadi. Nah, kalau kita tidak punya goals, itu ibarat panah yang berterbangan sembarangan, ya. Artinya tidak mempunyai sasaran yang jelas. Oleh karena itu, kita hendaknya membentuk goals kita, tujuan kita seperti apa. Ada dibagi menjadi 3, tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Biasanya tujuan jangka panjang itu adalah tujuan yang sangat besar. Misalnya, dalam 4 tahun saya harus lulus cum laude dan mendapatkan gelar sarjana misalnya. Selanjutnya, ada yang jangka menengah. Jangka menengah ini lebih sifatnya tahunan. Misalnya dalam semester 4
dan semester 5 ini IPK saya harus sekian gitu. Jadi nanti dari target ini kita akan menyusun rencana untuk mencapai target itu. Nah, selanjutnya ada gaya belajar. Nah, gaya belajar ini berbeda-beda tiap orang ya. Mungkin sudah paham, ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik juga. Nah, karena perbedaan gaya belajar ini, kita harus mengenali diri kita. Saya semangat belajar jika seperti ini. Saya semangat belajar jika mendengar video atau menulis saja sudah cukup untuk saya, gitu ya, misalnya. Selanjutnya adalah perlu ada reward dan punishment dari cara kita belajar. Misalnya saya ingin mencapai target di bulan ini saya harus lulus ujian, harus mendapatkan nilai A. Maka nilai A itu menjadi tujuan. Nah, setelah kita mendapatkan tujuan itu adalah reward-nya. Nah, kalau kita tidak mendapatkan tujuan itu adalah punishment-nya, sebagai hukuman. Gitu. Ini akan mempengaruhi hasrat belajar kita. Selanjutnya adalah potensi, minat, dan bakat. Ya. Tidak mungkin kita akan semangat belajar jika itu tidak kita cintai. Itu tidak sesuai dengan potensi dan minat kita. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menentukan apa sih bakat kita, apa sih minat kita, dan potensi apa sih yang kita miliki. Nah, kadang orang salah masuk jurusan katanya. Nah, mungkin memang di awal dia salah masuk jurusan, tapi kalau dia sudah terlanjur untuk terjun ke jurusan itu, maka dia harus belajar untuk mencintai jurusan itu, agar bisa menumbuhkan semangat belajarnya. Next. Nah, setelah hasrat belajar, perlu ada dalam diri kita adalah hasrat untuk berprestasi. Nah, tapi ini pilihan sih. Kadang orang berpikir bahwa saya hanya ingin jadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, itu adalah pilihan hidup. Ya, terserah dari mereka. Tapi, saya sarankan kepada teman-teman, kita harus memiliki hasrat berprestasi. Sama tadi, harus didasari oleh niat, ada target, dan ada langkah-langkah yang kita ajukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, reward adalah hadiahnya di akhir, entah kita menjadi mapres atau juara 1 LKTI, juara 1 esai, dan sebagainya. Itu adalah reward dari usaha kita. Selanjutnya, hasrat berprestasi itu akan bermuara pada keinginan kita untuk berbagi. Ya, saya rasakan semenjak menjadi mapres ini, saya selalu ingin berbagi. Selalu ingin berbagi ilmu kepada teman-teman, berbagi pengalaman dan cerita. Mungkin Kak Effendi juga seperti itu, karena kita ingin lihat orang lain juga punya semangat yang sama dengan kita. Gitu. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah cara kita untuk menerima diri ya. Kita harus percaya, iman dulu, iman. Kuatkan iman, ya, akidah kita, kuatkan iman bahwa Allah itu menciptakan kita sebagai makhluk terbaik gitu. Tidak ada makhluk ciptaan Allah yang lebih baik daripada manusia. Itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya, kita adalah makhluk yang terbaik. Dan kita sudah dibekali dengan potensi-potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas yang besar. Buktinya kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu jangan insecure dengan diri kita. Bahwa setiap orang itu punya potensi masing-masing dan tidak harus sama. Tidak semua orang harus jadi mahasiswa berprestasi dengan gelar mapres itu. Ya. Tapi dia bisa memanfaatkan dirinya untuk berkontribusi di masyarakat, minimal di keluarganya. Oke, selanjutnya percaya diri bahwa dengan kita meyakini kita adalah makhluk terbaik, insya Allah percaya diri itu akan muncul. Oh, tugas saya hanya untuk beribadah dan bermanfaat bagi orang lain. Maka makna prestasi itu sendiri adalah bermanfaat bagi orang lain. Bukan makna sekedar IPK, bukan sekedar gelar mapres, bukan sekedar juara 1 mahasiswa
berprestasi atau juara 1 LKTI tingkat nasional, internasional, dan sebagainya. Tapi kita harus percaya bahwa jika saya saya berbuat baik kepada orang lain, maka saya itu sudah berprestasi. Nah, itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Tidak boleh kita rendah diri, tapi kita harus menjunjung rendah hati. Karena kalau kita rendah diri itu sama dengan menghinakan ciptaan Tuhan, menghinakan diri kita sendiri. Tapi yang harus dijunjung adalah sikap rendah hati. Lalu, siapkan diri dengan persiapan yang baik, maka kita akan sempurna. Karena misalnya kita ingin naik panggung untuk berpidato, tanpa persiapan yang baik, kita akan gugup di atas, akan blank, ya. Oleh karena itu perlu ada persiapan dan langkah-langkah terbaik untuk mencapai tujuan kita. Selanjutnya adalah memaafkan masa lalu. Gitu. Tidak semua masa lalu orang itu masa lalu yang bahagia, ya. Pasti ada lika-liku kehidupannya. Oleh karena itu, jangan menyalahkan masa lalu, ambil hikmah setiap kejadian itu. Insya Allah itu akan menjadikan dirimu menjadi pribadi yang strong, ya, pribadi yang kuat. Insya Allah. Kemudian anggap dirimu sebagai yang teristimewa. Ya. Itu tadi hubungannya dengan percaya diri. Kita diciptakan sebagai masterpiece dengan tujuan yang besar, dengan kemampuan yang besar, tergantung dari kita bagaimana memanfaatkan kemampuan itu. Ada orang yang punya kemampuan menulis, tapi dia jarang untuk menunjukkan kemampuan itu. Tidak mau untuk mengeluarkan kemampuannya. Ini seharusnya diasah sih, menurut saya. Selanjutnya, next. Nah, ini karakter-karakter yang harus kita miliki sebagai generasi milenial, ya. Saya rangkum dalam beberapa karakter. Insya Allah ini akan mendukung kita dalam mencapai prestasi itu. Dan yang paling di atas saya tempatkan itu adalah imtak, ya, iman dan takwa. Lalu selanjutnya adalah sikap jujur. Nah, itu. Dengan menanamkan sikap ini, maka itu akan menunjang kehidupan kita. Akan timbul kepercayaan diri kita, oh, saya ini sikapnya seperti ini. Maka saya dikenal orang dengan sikap seperti ini. Kalau kita bersikap yang buruk, maka kita akan dikenal dengan sikap yang buruk. Ya. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah konsep yang saya resepkan kepada teman-teman yang hadir di forum ini. Mungkin sudah lama ya, di seminar-seminar sebelumnya saya juga menyarankan konsep ini. Jika kita sudah mengenali diri kita, kita harus terapkan konsep bertiga ini. Ya, berkarya, selanjutnya berprestasi, dan dari prestasi itu kita harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, tentunya dengan bekal berusaha, berdoa, dan berserah diri kepadanya. Karena dengan diri ini kita tidak sanggup. Ada kekuatan besar di belakang yang mampu menyanggupkan kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Next. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan. Mungkin lebih lengkap dari Kak Effendi. Lebih sedikit, maksudnya melengkapi apa yang disampaikan oleh Kak Effendi. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali juga ya pemaparan materi dari Kak Ananta. Wah, jadi terima kasih Kak Ananta atas pemaparannya. Ya, saya sampaikan selanjutnya teman-teman kita akan memasuki sesi pertanyaan. Tapi sebelum itu kembali lagi saya sampaikan bahwa saya juga sangat terkesima tentunya dari pemaparan materi dari Kak Ananta yang memaparkan bahwa ternyata untuk menerima diri kita sendiri itu kita harus mengenal diri kita dulu ya Kak ya. Kita harus tahu bagaimana diri kita, paham akan diri kita, dan membawa pemikiran kita ke hal-hal yang positif ya Kak ya. Dan tentunya kita harus
punya karakter ya Kak yang kuat. Jadi Betul sekali. hal-hal tersebut yang tadi yang membawa kita menjadi tentunya bisa berprestasi. Ya. Insya Allah ya. Jadi Yang penting dibekali dengan usaha, doa, dan tawakal. siap Kak. Ya teman-teman, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan untuk teman-teman juga yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung, boleh. Nanti saya akan bantu untuk on-kan mikrofonnya. Kita lihat dulu di kolom chat. Ini ada Kak Akbar Musfatir. Halo Kak Akbar. Kak Akbar di sini bertanya, Kak, apa sih yang menjadi motivasi utama sehingga ingin menjadi mahasiswa berprestasi? Dan bisa cerita sedikit Kak tentang fase paling down yang pernah Kakak alami serta bagaimana untuk bangkit kembali. Terima kasih. Wah, nah pertanyaannya sangat menarik dan kita akan mendengarkan dari dua sudut pandang yang berbeda nih. Nah, jadi silakan untuk Kak Effendi dulu nih yang pertama. Silakan Kak. Oke, jadi saya duluan ya. Oke, halo Kak Akbar, long time no see. Jadi terima kasih buat pertanyaannya. Oh ya, jadi kami bertiga, Ananta, Kak Akbar, saya satu forum kemarin di Youth Action Forum dan belum pernah ketemu lagi sejauh ini. Semoga after pandemi bisa ketemu lah ya. Oke, jadi pertanyaannya, motivasi utama sehingga ingin menjadi Mawapres adalah saya ingin menjadikan banyak yang berpikiran bahwa menjadi Mawapres itu adalah kompetisi. Tapi saya ingin merubah mindset mahasiswa bahwa Mawapres itu melainkan suatu platform atau wadah yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa untuk membangun networking, sharing ideas dalam menciptakan suatu solusi terhadap problem masalah yang ada di Indonesia atau khususnya di masyarakat kita, di sekitar diri kita, di sekitar lingkungan kita. Karena kebetulan Mawapres juga saat ini menerapkan konsep Sustainable Development Goals, so that's why kita lebih diberikan challenging untuk mendukung atau mengkampanyekan tercapainya dari tujuan SDGs tersebut. Jadi yang menjadi motivasi saya sebagai SDGs campaigner juga dan juga salah satu tim dari World Bank juga terkait SDGs program, akhirnya saya ingin menjadikan platform Mawapres itu sebagai platform bagi pemuda khususnya mahasiswa untuk bisa sharing, berkolaborasi dan menciptakan suatu inovasi dalam menyelesaikan suatu masalah di lingkungan masyarakat agar terwujudnya prinsip inklusivitas dari SDG itu sendiri. Terus untuk fase paling down itu mungkin ketika saya di tahun 2017 harus meninggalkan Universitas Diponegoro dan berpindah ke Universitas Hasanuddin. Itu yang paling down ya, karena dua-duanya memiliki impact besar terhadap saya terkait masa depan saya. Cuma ada suatu hal yang menjadi alasan pribadi, alasan orang tua, akhirnya saya harus berpindah dari Undip ke UNAS pada waktu itu. Bagaimana saya untuk bangkit? Saya melihat posisi saya waktu itu emang benar-benar nggak tahu, harus menentukan pilihan. Tapi saya memanfaatkan orang sekitar saya, support system dari orang tua, kerabat, teman, dan tentunya Tuhan saya ikutkan dalam pilihan yang cukup berdampak besar bagi saya ke depannya. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan melihat passion saya juga yang lebih dominan ke hukum dan keterima di Unhas, akhirnya waktu itu saya memilih untuk meninggalkan Undip dan berpindah ke Unhas. Dan bagi saya, kalau teman-teman ada di posisi down, hal yang paling penting itu bagaimana kita bisa memanfaatkan orang-orang di sekitar kita untuk sebagai tempat curhat, meminta masukan, saran, dan juga mengikutsertakan Tuhan di dalam segala pilihan kita seperti itu. So far dari saya seperti itu ya. Semoga cukup menjawab, Kak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Effendi atas jawabannya. Ya, kita lanjut dari pandangan Kak Ananta nih. Menurut Kak Ananta bagaimana? Silahkan, Kak. Oke, terima kasih Kak Akbar atas pertanyaannya. Ya, jadi kita satu forum dulu bertiga di Youth Action Forum. Insya Allah kita akan panjang umur dan diberi kesempatan untuk bertemu kembali ya. Tidak sabar untuk menuangkan ide ini bersama kalian. Oke, apa yang menjadi motivasi utama untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Tentu
yang menjadi motivasi paling utama dan yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita jadikan setiap aktivitas kita itu untuk beribadah kepadanya. Ya, percuma lah kita menjadi mapres kalau bukan niat utamanya adalah itu. Nah, kalau kita bukan niatnya untuk beribadah. Nah, oleh karena itu, aktivitas apapun itu, maka harus didasari oleh niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya menambahkan juga dari penjelasan Kak Effendi tadi terkait kebermanfaatan ya, gitu. Jadi saya jadikan Mapres ini sebagai platform untuk berbagi bermanfaat kepada orang lain. Karena menerapkan konsep Sustainable Development Goals itu adalah bagaimana kita memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kehidupan sekitar kita, seperti itu ya. Nah, lalu dan bisa cerita sedikit tentang fase paling down yang pernah kakak alami. Ya, kakak. Fase paling down saya itu ketika SNMPTN. Waktu itu saya mendaftar di Unhas, salah satu kampus impian saya, ya Kak Effendi. Kalau sekadar informasi, kampus impian saya berkuliah di kedokteran Unhas, namun Allah berkata lain gitu. Allah merahkan pengumuman saya. Anda dinyatakan tidak lulus. Nah, di situ saya kenapa down? Karena saya membuka pengumuman itu dengan penuh semangat dan percaya diri, dikelilingi oleh orang-orang tersayang, ya, ayah, ibu, kakak, dan adik-adik. Nah, situ kita lengkap, satu keluarga lengkap. Harapannya adalah warna hijau, namun yang keluar adalah warna merah. Nah, itu adalah fase paling down dari diri saya. Sempat saya beberapa minggu depresi ya. Kalau di istilah kedokteran itu depresi, tidak ada semangat untuk hidup, makan pun tidak teratur. Namun saya mencoba untuk flashback ke belakang. Niat awal saya itu apa sih? Apakah ingin mencari ketenaran untuk berkuliah di kampus yang saya inginkan itu, atau ingin sebenarnya mencari ilmu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, karena niat saya untuk mencari ilmu untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka saya bersedia untuk di kampus manapun saya harus berprestasi. Oleh karena itu Allah memberikan kesempatan melalui SBMPTN dan diluluskan di Universitas Mula Warman. Ya. Itu menurut saya adalah pilihan dan skenario yang terbaik disediakan oleh Allah. Mungkin kalau saya di Unhas, saya tidak akan bisa menjadi Mapres misalnya. Di Unhas, saya suka ikut remedial misalnya, karena ketidakmampuan saya, karena di situ menurut Allah tidak baik, dan sebagainya. Nah, itu yang harus saya yakinkan, niat awal saya untuk bangkit kembali. Nah, dan saya juga sempat termotivasi dari keluarga saya, ada yang mengatakan, ayo jangan sedih, kamu ini bibit unggulnya Kabupaten Majene katanya. Ya, mungkin terlalu hiperbola. Kamu ini bibit unggul, kamu generasi unggul. Dimanapun kamu ditempatkan, ya, sebuah bibit yang unggul itu akan tumbuh subur dimanapun medianya. Gitu. Ya, jadi saya tanamkanlah sampai sekarang prinsip itu, dimanapun saya harus untuk berprestasi, saya harus bermanfaat bagi orang lain. Karena itulah esensi dari generasi unggul itu. Oke, mungkin itu saja. Ya, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga Kak Akbar Musfatir bisa sangat menerima jawaban dari Kakak. Kayaknya Kak Akbar ini lebih selanjutnya, paham. Benar. Ya, selanjutnya ada Yahdiana Rusida. Nah, Kak Yahdina ini dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Wah, jauh sekali nih Kak. Selamat datang di Mabicara. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nah, pertanyaannya, semenjak Kak Effendi dan Kak Ananta kuliah, apakah Kak Effendi dan Kak Ananta ngekos atau asrama?
Dan apa pendapat Kak Effendi dan Kak Nanta tentang asrama yang punya kegiatan tersendiri sampai membatasi ruang dalam berkegiatan di luar, sementara mempunyai kegiatan dan networking yang banyak itu sangat perlu. Hal itu sering membuat saya tidak berdamai dengan diri sendiri. Oke, terima kasih Kakak. Kita akan mendengarkan lagi dari dua sudut pandang. Silahkan Kak. Mungkin Kak Nanta lagi ya yang duluan. Ya, Nanta aja dulu ya. Silahkan Kak Nanta. Ya, terima kasih kepada adik Yahdina Rusida. Ini kenalan saya, adik saya di SD dulu, di Majene, SD 2 Majene. Kita dipertemukan lagi ya di forum ini, Masya Allah. Oke, saya ingin menjawab. Ya, jadi kalau saya pribadi itu ndak ngekos dan ndak asrama juga selama di sini. Dan saya tinggalnya di rumah keluarga. Nah, menurut saya itu lebih terbatas lagi ruang gerak saya, gitu, dibanding asrama atau kos ya. Nah, tapi itu bukan menjadi alasan dan bukan menjadi sebuah hambatan untuk kita menjalin relasi. Karena banyak cara untuk menjalin relasi seperti itu. Bukan hanya kita keluar rumah, itu baru dinamakan menjalin relasi, bukan. Tapi menjalin relasi itu adalah memanfaatkan segala fasilitas yang ada. Internet, ya, smartphone, atau apapun itu. Bisa kita juga ikut forum-forum seperti ini. Itu salah satu tips untuk menjalin relasi. Nah, di sini ada dampak positif dari COVID-19 ini. Selama COVID-19 ini, saya banyak berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa yang memang berprestasi di fakultas dan universitasnya masing-masing melalui webinar-webinar yang dilaksanakan. Nah, dengan tips dan trik ini yang saya bagikan ya, kalau ikut webinar itu usahakan kita bertanya, ya, agar kita muncul. Nah, bukan untuk sombong atau apa, tapi sebenarnya kita tidak tahu dan ingin untuk bertanya. Dan manfaatkan momen itu untuk bisa munculkan diri di situ. Itu salah satu tips untuk membangun relasi. Dan ajaklah pemateri misalnya untuk berdiskusi lebih lanjut di luar sidang itu atau diskusi itu. Ya. Kemudian, dan ikutlah kegiatan-kegiatan organisasi, ikut kegiatan lomba ya, karena dengan ikut kegiatan yang di luar lingkungan kita ya, itu akan membangun relasi juga. Misalnya saya nih, anak fakultas kedokteran itu dikenal sebagai anak yang antisosial karena temannya itu hanya buku katanya, tempatnya hanya di perpustakaan, hanya di kampus FK. Padahal itu bisa kita ubah mindset orang itu. Dengan aktif, kita tergantung dari diri kita sih. Dengan aktif organisasi atau apakah mengganggu atau tidak. Kalau mengganggu, ya usahakan ikuti saja 1 organisasi atau 2. Nggak usah terlalu banyak, minimal saja 2 ya. Nah, saya itu berusaha untuk mengubah stigma masyarakat atau teman-teman bahwa anak FK itu adalah anak yang antisosial. Saya tidak mau dijuluki seperti itu. Oleh karena itu saya mencoba untuk membuktikan diri saya bagaimanapun caranya, walaupun saya misalnya terganggu ya aktivitas kuliah, namun saya mampu untuk kembali untuk menanggung konsekuensi yang saya hadapi. Ya, banyak perkuliahan yang saya skip, banyak perkuliahan yang saya tidak ikuti. Namun alhamdulillah ada solusinya yang diberikan oleh fakultas dan kita harus bertekad bahwa saya ingin balas. Saya tidak ikut kuliah ini, saya ingin balas dengan prestasi ya. Itu salah satu tips bagi kita untuk bisa menjadi berprestasi juga. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Effendi tips dan triknya jika kita terkekang di suatu tempat. Iya, terima kasih Kak jawabannya. Selanjutnya nih, kita mau dengar dari Kak Effendi. Silahkan Kak. Oke. Terima kasih ya Dina. Halo ya Dina, long time no see. Jadi ya Dina juga junior saya waktu SMP, adik OSIS saya.
Jadi sebenarnya circle pertemanan itu makin dewasa makin sempit sebenarnya, karena kita terkoneksi satu sama lain. Jadi terima kasih buat pertanyaannya. Honestly saya nggak bisa jawab juga secara detail karena saya berkuliah juga nggak asrama, nggak ngekos karena tinggal sama orang tua. Tapi saya bakalan menjawab semaksimal saya dan semampu saya terkait bagaimana sih pendapat kakak terkait asrama yang punya kegiatan tersendiri, yang sampai membatasi ruang dalam berkegiatan di luar. Kalau saya setuju dengan apa yang Ananta bilang sebelumnya bahwa kita bisa manfaatkan platform digital yang ada melalui webinar atau online kelas via chat WhatsApp atau Telegram. Tapi kalau di lain sisi, kalau mau secara di teknis lagi, carilah kosan yang bisa atau sesuai dengan pribadi kalian, karena ngekos itu banyak kok pilihannya sebenarnya. Kalau yang saya baca ya dari teman-teman yang dulunya terkekang di kosan atau di asrama, dia mencari kos yang sesuai dengan dia. Sehingga itu mungkin lebih membantu untuk tidak membatasi Anda. Terus yang kedua, kalau misalkan asrama itu wajibnya 1 tahun pertama, ya udah kalian dalam 1 tahun pertama itu buat aja list-list dulu, buat aja list-list kegiatan-kegiatan apa yang Anda bisa lakukan setelah keluar dari asrama. Itu saya secara rasional aja ya jawabnya. Terus kalau misalkan udah keluar nih, please make sure kalau kalian itu keluar dari asrama karena kalian punya tujuan yang jelas, sehingga kalian tidak mudah untuk mengabaikan apa yang sudah menjadi tujuan adik-adik atau teman-teman semua. Jadi kalau bagi saya, sarannya pertama, kalau dalam masa sekarang, oke, jalani aja melalui digital platform untuk membangun networking, karena networking juga nggak harus ketemu. Terus kalau misalkan lebih teknisnya, karena kalian ingin mengikuti kegiatan, karena banyak asrama juga yang menerapkan jam malam, sehingga itu menjadi hambatan juga buat adik-adik atau teman-teman ketika harus prepare lomba atau kompetisi. Nah, carilah asrama atau kosan yang memberikan agak leluasa bagi penghuninya, tapi masih menjamin rasa aman bagi penghuninya. Nah, terus dari situ ketika kalian sudah dapat kesempatan yang kedua ini, kalian make sure tujuan yang telah kalian buat sebelumnya itu benar-benar dilaksanakan. Jangan mudah terkecoh, karena kadang ketika sudah bebas, akhirnya bablas jadinya. Jadi bagi saya itu, jadi cari networking melalui digital platform, bangun forum, discuss atau yang sebagainya. Terus yang kedua, kalau misalkan asramanya wajib setahun, tahun kedepannya bisa keluar, carilah kosan atau tempat tinggal yang bisa membantu kalian untuk mengembangkan juga soft skill atau memberikan kesempatan kalian untuk berprestasi lebih lanjut lagi. Karena jujur, kalau saya ada di posisi Yadina juga, saya bakal memilih jalan seperti ini. Karena saya typical person yang nggak bisa diatur. Jadi saya bakalan memanfaatkan, mencari peluang atau kesempatan yang ada, tapi dengan catatan dalam hal yang positif. Jadi ketika kalian bebas, jangan bablas, tapi gunakan kebebasan itu untuk mengeksplor diri lebih baik lagi untuk menciptakan peluang atau prestasi yang ada. Seperti itu. Dan semoga berhasil ya. Semangat. Terima kasih jawabannya Kak Effendi. Nah, melihat waktu juga, jadi kita akan menjawab pertanyaan kita random ya. Selanjutnya, Nur Wahida nih. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Nur Wahida. Bagaimana sih kakak bisa mengatur waktu sehingga berorganisasi, berprestasi dan akademiknya baik? Dan di kampus kakak lebih aktif dan menyukai organisasi internal kampus atau eksternal? Dan apakah ada rekomendasi organisasi dari kakak yang bisa menunjang prestasi? Wah, terima kasih untuk Nur Wahida atas pertanyaannya. Silahkan Kak. Mungkin Kak Effendi lagi ya yang jawab ya. Oke. Halo Nur Wahida, apa kabar? Terima kasih ya. Halo Nur Wahida, terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait bagaimana bisa mengatur waktu sehingga bisa berorganisasi, berprestasi, dan akademik baiknya gimana? Kalau saya mengatur waktu itu ketika kita bisa membuat list atau skala prioritas. Jadi adik-adik atau teman-teman bisa mulai sekarang buatlah list atau skala prioritas, baik itu dari segi akademik, non-akademik, ataupun organisasi, hal-hal apa yang ingin Anda lakukan. Dan buat tenggang waktu atau deadline antara semuanya, sehingga itu menjadikan teman-teman bisa lebih
lebih profesional dalam menjalankan proses itu untuk lebih managing waktu dengan baik. Jadi ada target sehingga itu mendorong kita atau memberikan semangat bagi kita dan menjadi tantangan juga agar target itu bisa tercapai dalam waktu yang tepat seperti itu. Kalau managing waktu itu tergantung dari skala prioritas ya bagi saya. Jadi saya aktif di akademik, saya aktif di organisasi ataupun non akademik itu karena saya sudah membuat skala list prioritas baik dalam waktu 1 bulan, 6 bulan, setahun, bahkan tahun depan itu sudah ada. Jadi itu lebih menjadikan kita untuk terpacu, lebih semangat ataupun profesional dalam menjalani suatu hal seperti itu. Terus yang kedua, di kampus kakak lebih aktif atau menyukai organisasi internal kampus atau eksternal? Kalau organisasi, jujur saya aktif di kedua-duanya, baik internal ataupun eksternal, karena kalau di internal saya aktif sesuai dengan program studi saya di International Law Student Association. Kenapa? Karena saya melihat peluang yang lebih jelas di sini. Jadi kalau saya, adik-adik mau aktif di internal kampus, lihat organisasi yang memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan capability Anda untuk mengasah soft skill terkait leadership ataupun managing time atau organisasi atau menjadi organisatoris. Dan untuk eksternal, cari juga organisasi yang bisa memberikan impact besar, baik dari diri kita ataupun masyarakat. Contohnya kemarin saya jujur mungkin terlalu besar karena saya terlalu berani untuk mendaftarkan diri, akhirnya saya diterima menjadi salah satu tim dari Ideas for Action dari World Bank karena saya ingin memberikan impact yang lebih besar. Akhirnya alhamdulillah keterima menjadi salah satu tim untuk Indonesia, dan disitulah saya menjadikan organisasi eksternal ini sebagai tempat untuk membangun networking. Jadi organisasi eksternal itu posisinya lebih membantu kita untuk membangun networking yang tidak hanya sebatas dalam lingkungan kita ataupun dalam perkuliahan kita, tapi lebih berkenalan dengan orang-orang luar. Karena disitulah kita bisa mengeksplor diri, membangun jaringan, dan sebagainya. Terus, apakah ada rekomendasi organisasi dari kakak yang bisa menunjang prestasi? Ada, yaitu bisa adik-adik coba atau teman-teman ikut Youth Action Forum kalau masih ada tahun ini, karena jujur saya bertiga juga gara-gara Youth Action Forum, saya nggak endorse ya, tapi emang Youth Action Forum itu isinya orang-orang yang extraordinary thinking, yang pikirannya luar biasa banget. Linknya juga sangat membantu. Dari YAF juga kita bisa ikut banyak konferensi. Kemarin juga gara-gara YAF, saya juga ikut banyak kegiatan. Dan dari YAF juga saya bisa kenal dengan orang-orang yang cukup memberikan dampak positif bagi negeri dan bagi diri kita juga. Jadi kalau saya, satu organisasi yang bisa kalian manfaatkan, bukan organisasi sih, lebih komunitas development self seperti itu, mungkin adik-adik bisa ikut atau teman-teman bisa ikut YAF tahun ini ataupun tahun depan. Jadi I think that's all. Semoga membantu ya. Wah, terima kasih Kak Effendi. Selanjutnya nih dari Kak Nanta, silahkan Kak. Oke, ya terima kasih Kak Effendi ya. Saya dari tadi menyimak terpukau terus apa yang dikatakan oleh Kak Effendi. Prestasi-prestasinya, organisasinya ya. Saya itu merasa kecil juga nih Kak. Ya. Dan untuk menjawab pertanyaan terakhir tadi, saran organisasi, rekomendasi organisasi atau kegiatan yang bisa menunjang prestasi yaitu Youth Action Forum. Ya, bukan saya karena alumni Youth Action Forum bersama Kak Effendi, bukan. Tapi karena di Youth Action Forum itu kita betul-betul dibentuk kepribadian kita. Banyak materi yang diberikan tentang self development ya. Nah, di situ juga kita dibekali dengan pengetahuan SDGs yang memang eranya sekarang SDGs. Nah, dengan ada pengetahuan itu, kita tidak akan tertinggal dan akan terus mau berkontribusi bagi masyarakat. Ya. Oke, jadi tadi tentang mengatur waktu. Nah, di sini nih yang banyak banyak yang salah dalam mengatur waktu. Kalau kita orang yang organisatoris, tidak boleh kita sama sekali untuk menggabungkan antara akademik dan non-akademik. Oke? Ada waktu tersendiri untuk akademik, jadi fokus di situ saja. Ada waktu tersendiri untuk organisasi. Ya. Jadi ada orang yang misalnya dia masuk kelas, tapi dia memikirkan organisasi juga. Nah, itu menurut saya yang salah. Tapi kalau kita masuk di kelas, itu semua
pikiran organisasi, pikiran lomba dan sebagainya itu harus dikesampingkan dulu. Fokus pada pembelajaran agar waktu kita itu efektif. Karena kita hanya punya 24 jam. Tidak mungkin kita punya 24,1 detik gitu ya. Nah, itu tips yang pertama, jangan menggabungkan antara akademik dan non-akademik. Kalau kita yang hanya kupu-kupu, ya itu lebih mudah lagi. Jangan menggabungkan antara akademik dan tidur di kos. Ya. Jadi manfaatkan waktu kuliah sebaik mungkin dan manfaatkan waktu istirahat di kos sebaik mungkin. Jangan lebih banyak waktu istirahatnya dibandingkan waktu beraktivitasnya. Karena mahasiswa kupu-kupu itu lebih diuntungkan dalam segi waktu istirahat. Tapi tidak salah juga. Nah, selanjutnya saya juga setuju tadi, tips yang kedua adalah mau tahu skala prioritas gitu. Di segi akademik ada skala prioritas dan itu memang harus diprioritaskan karena kita tugasnya sebagai mahasiswa. Di segi non akademik ada juga skala prioritasnya. Misalnya kita pegang amanah. Nah, itu perlu kita tahu prioritas kita apa sih di situ. Mungkin prioritas kita misalnya mau buat kegiatan besar di fakultas, organisasi A misalnya. Nah, di situ perlu tahu minggu ini prioritas saya apa. Berapa waktu yang saya bagi untuk menunjang kegiatan besar nanti agar tidak mengganggu akademik saya. Nah, itu perlu dipetakan secara detail ya. Mungkin teman-teman sudah belajar, sudah banyak mengikuti seminar-seminar tentang pembagian waktu, ya, ada yang penting mendesak dan penting tidak mendesak dan seterusnya. Ada 4 kuadran di situ. Nah, menurut saya itu sangat efektif untuk kita terapkan. Kemudian jangan menjadi pribadi yang suka menunda-nunda, ya. Atau istilah kerennya itu adalah deadliners. Ya, orang itu sekarang kayaknya lebih suka deadline ya, karena lebih terpacu, lebih ada tantangan tersendiri. Tapi menurut saya itu tidak akan efektif karena tidak akan maksimal hasilnya dibandingkan orang yang telah mempersiapkan waktunya sebaik mungkin dan sedini mungkin. Karena dengan persiapan yang matang akan membuat kita lebih sempurna pada saat penampilan atau pembuatan karya, ya. Karena dengan menunda-nunda itu kita sama dengan menabung stres. Ini ada ilmunya juga, kalau stres kita semakin berat, maka menimbulkan pengeluaran hormon yang bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan organ, ya, atau menyebabkan tingkat depresi menjadi tinggi. Nah, berkeringat lebih cepat, lebih mengalir, itu tidak baik untuk kesehatan kita. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang tidak suka menunda-nunda. Nah, apalagi pertanyaan selanjutnya, saya kalau di kampus itu lebih memilih dan lebih suka berkegiatan di luar. Kenapa? Karena jujur ya, di Fakultas Kedokteran itu organisasinya kurang aktif. Bukan kurang aktif dari segi kegiatan. Banyak kok kegiatannya, cuman kurang keluar. Artinya di situ-situ saja di Fakultas Kedokteran. Oleh karena itu, saya berpikir kalau saya di sini saja, saya tidak akan berkembang. Nah, gitu. Jadi saya memilih organisasi eksternal, namun saya tidak meninggalkan juga organisasi internal. Dan organisasi internal di FK itu yang saya ikuti memang sesuai apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan, ya, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Saya berpikir sejak awal masuk FK ingin menyeimbangkan antara ilmu dunia sama ilmu akhirat gitu. Jadi saya pilih organisasi di FK yang konsentrasinya itu ada di spiritual, yaitu lembaga dakwah Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah setelah 2 tahun berproses di sana, tahun ini saya diamanahi sebagai ketua sampai akhir tahun 2020. Ya, ketua lembaga dakwah. Nah, itu salah satu menunjang nilai spiritual kita. Nah, untuk organisasi eksternal, saya juga sesuai kebutuhan apa yang saya ingin dapatkan gitu ya. Bukan sesuai dengan nafsu saya. Saya ingin mengikuti 5 karena saya tertarik dengan program kerjanya, bukan. Tapi karena sesuai apa yang saya butuhkan.
Di luar saya lebih membutuhkan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu saya banyak mengikuti organisasi yang concern di bidang itu. Misalnya saya sebagai ketua mahasiswa kedokteran Sulawesi Barat, ya, periode 2019 sampai sekarang masih berlangsung, itu di bidang kesehatan. Saya juga aktif di Perkumpulan Mahasiswa Muslim FK se-Indonesia. Kemudian untuk segi akademiknya atau segi sainsnya, saya aktif di Lembaga Belajar Malab Institute dan Lingkar Cendekia. Ya, saya sebagai pengurus nasional di sana yang bergerak di bidang penalaran, gitu. Oke, dan saran organisasi eksternal yang bisa kita ikuti ya tergantung dari apa yang kita butuhkan. Kalau kita mau mengembangkan minat dan bakat di bidang seni, ya pilihlah organisasi yang concern di bidang itu. Ya, ini tergantung dari apa yang kita sukai. Tapi jangan lupa untuk ikut Youth Action Forum. Ya, biasanya di bulan Agustus sampai bulan Oktober. Nah, itu pendaftarannya bulan Agustus, pelaksanaannya biasanya bulan Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Karena yang diundang adalah pemuda-pemudi terbaik seluruh Indonesia yang mempunyai ide dan gagasan untuk mengubah masyarakatnya menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan menjawab pertanyaan dari Nur Wahidah. Terima kasih. Nah, terima kasih Kak Effendi dan Kak Nanta, dan terima kasih juga untuk rekomendasinya. Pastinya akan saya catat juga, Kak. Iya, Kak. Nah, kita ke pertanyaan terakhir sepertinya, Kak, nih ya, karena melihat waktu juga. Jadi terakhir nih ada dari Leonardo Manase. Nah, Leo ini dari UNM mau bertanya terkait kepercayaan diri. Nah, menurut Kakak, percaya diri itu harus ada porsinya nggak sih, Kak? Karena saya sering mengamati bahwa seseorang yang terlalu percaya diri itu kadang menjadi bahan tertawaan orang lain. Dan banyak teman-teman sekitar yang kurang respect terhadap sifat terlalu percaya diri tersebut. Sedangkan kalau kurang percaya diri, di slide tadi sudah dijelaskan dampaknya. Oh ya, menurut Kak Effendi sendiri bagaimana? Sepertinya pertanyaannya ditujukan kepada Kak Effendi nih. Oke, terima kasih. Sip. Halo Leonardo, selamat sore. Jadi terkait pertanyaan mengenai percaya diri, ya betul banget, percaya diri itu tentu ada porsinya. Karena dari mana kita melihat porsi percaya diri tersebut adalah ketika kita mengetahui batas kemampuan kita dan juga kemampuan atau potensi yang kita miliki. Ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, kita pasti tahu bahwa saya bisanya di sini, keterbatasan saya di sini, dan itu yang menjadi dorongan kita untuk tetap percaya diri terhadap apa yang kita miliki. Dan itu sangat benar. Karena dia nggak tahu membaca situasi atau membaca peluang atau membaca atau tidak sadar terhadap potensinya, akhirnya bablas juga. Akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi kalau saya menjadi percaya diri itu sangat butuh porsi yang tepat. Bagaimana caranya adalah bagaimana kita bisa mengetahui potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, dan juga memahami diri terhadap apa yang menjadi keterbatasan kita, apa yang menjadi batas kemampuan kita. Jangan sampai kita mengeksplor diri secara berlebihan atau melewati batas, itu yang menjadikan kita overconfidence, karena kita beranggapan bahwa semua orang itu di bawah rata-rata saya. Nah, itu yang menjadi penyebab kalau kita ini overconfidence, yang bahkan itu akan menjadi hal yang buruk karena orang bahkan mencibir, menjudge kita secara langsung bahkan karena akibat ke-overpedean kita. Jadi betul apa yang Leonardo sudah katakan bahwa percaya diri itu butuh porsi. Bagaimana dengan kita mengetahui porsi percaya diri adalah dengan mengetahui kemampuan kita dan mengetahui keterbatasan kita, tapi batasan tersebut bukan menjadi suatu hambatan, tetapi menjadi pengingat bahwa posisi kita ada di sini dan orang lain juga bisa lebih dari kita, sehingga itu yang menjadi dorongan dan masukan ataupun pelajaran untuk kita tetap menjadi diri kita apa adanya tanpa untuk menjadi seorang fake atau yang dibuat-buat atau gimmick agar menjadi seorang yang diperhatikan seperti itu. Jadi untuk jadi PD tetap tahu porsi dan diri kalian dan jangan pernah mencoba untuk
memberikan atau jangan pernah mencoba untuk gimmick atau oper pede, karena jujur itu benar, itu bakalan berdampak buruk bagi kita terhadap mental kita juga. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak untuk jawabannya. Ya, teman-teman, mohon maaf karena sepertinya semua tidak bisa kebagian pertanyaannya karena waktu kita juga terbatas. Dan terima kasih untuk waktunya teman-teman dan kakak-kakak yang sudah bergabung. Nah, di sini terakhir saya menarik dari dua narasumber kita bahwa ternyata memang kunci masa depan kita itu ternyata dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menerima diri kita dengan memahami diri kita dan tahu apa mau dari diri kita, apa tujuan yang ingin kita ciptakan, dan tentunya dengan tujuan tersebut kita harus punya motivasi diri untuk menjadikan semangat agar kita bisa mencapainya. Dan selain dari itu, adapun kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, tentunya kekurangan tersebut jangan kita jadikan sebagai hal yang membuat kita lemah, tapi jadikan kekurangan tersebut sebagai peluang, ciptakan peluang agar diri kita bisa berprestasi. Mungkin seperti itu ya Kak ya? Yap, ya. Mantap ya. Terakhir nih Kak, sebelum kita tutup, mungkin Kak Effendi dan Kak Ananta bisa ngasih closing statement-nya masing-masing. Oke, dapat Ananta aja ya dulu. Soalnya saya dari tadi mungkin. Silahkan Kak Ananta. Oke, jadi ini bagian yang paling ditunggu-tunggu biasa ya, closing statement dari masing-masing pemateri. Ya, sebenarnya saya ingin menegaskan kembali bahwa dengan mengenali potensi diri ini, kita akan bisa mengeksplorasi banyak hal, gitu. Dan tentunya jangan lupa hakikat kita sebagai hamba, gitu ya. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, atau sebesar apapun amanah yang kita pegang, tetap kita hanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Bagi berkeyakinan Muslim. Nah, itu yang paling penting sih untuk mengenali diri kita. Lalu sebenarnya kita ini jangan pernah untuk merasa rendah diri. Kita itu adalah makhluk terbaik yang diciptakan dengan tugas dan kualitas terbaik, ya, dengan konsekuensi yang luar biasa yang harus kita hadapi. Ya, sebenarnya you are actually greater than what you think. Ya, kau lebih besar atau lebih luar biasa dari apa yang kamu pikirkan. Maka jangan pernah berhenti untuk menggali potensi dirimu agar bisa menjadi mahasiswa yang atau pribadi yang berprestasi, baik berprestasi secara akademik ataupun secara agama, gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Kak Ananta. Selanjutnya silahkan Kak Effendi. Oke, kalau dari saya mungkin cukup simpel ya. Kedewasaan kita ditentukan dari bagaimana kita memutuskan untuk pergi dari setiap orang dan situasi yang bisa mengancam kedamaian pikiran, harga diri, prinsip, nilai, dan kepercayaan kita. Maka dari itu, saya nggak pernah bermimpi untuk sukses, tapi saya bekerja dan melakukan hal positif untuk itu. Dan saya tidak pernah menunggu kesempatan yang ada karena saya menciptakan kesempatan itu. Jadi tetap semangat, jangan putus asa, dan tetap ditunggu inovasinya, dan mari kita berkolaborasi untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang tentunya sangat inspiratif pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung dan meluangkan waktunya. Dan saya mewakili Peace Generation Makassar, sangat-sangat berterima kasih untuk semua pihak yang telah berpartisipasi. Dan semoga ilmu yang disampaikan oleh kedua narasumber kita ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di kemudian hari. Amin. Amin. Ya, selanjutnya terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Ada sesi foto bersama kan? Akan. Oke, Sabini. Oh ini. Ya Kak. Kak Akbar muncul dan dong saya Kak. mau ya Kak Akbar.
Yang lead dia. Oke. Dan saya sampaikan kepada teman-teman yang bergabung, jangan lupa akan ada sesi Mabicara di pekan-pekan selanjutnya. Kita akan hadir di setiap Sabtu sore, tentunya di pukul 15.30 sampai 17.30, dan pastinya dengan narasumber-narasumber yang kece-kece dan tentunya inspiratif, seperti Kak Effendi dan juga Kak Ananta. Dan tentunya kita akan tema yang sangat-sangat menarik di setiap pekannya dan pastinya akan sangat berbeda. Dan ya terima kasih sekali lagi Kak, terima kasih karena telah menyempatkan waktu. Sama-sama. Dan telah membagikan ilmu, semoga bisa bermanfaat. Saya tutup, tapi sebelum itu kita boleh foto bersama dulu ya. Teman-teman juga boleh aktifkan kameranya, yang mau aktifkan silahkan. Boleh? Kak Akbar nih, aktifkan Kak. Halo. Halo Kak Akbar, apa kabar? Wah, halo Kak. Makin sehat aja nih. Sehat-sehat. Yuk, foto yuk. Ya, boleh Kak. Uswana. Ya, dihitung ya Kak. Oke deh. 1, 2, 3. Kak, enggak. Kak Ginda. Sudah? Oke, sudah, nanti saya kirimkan Kak. Saya sudah foto. Oh iya Kak. Bisa sekali lagi Kak ya? Oke. Oke Kak. Baik. Satu, dua, tiga. Oke Kak, terima kasih untuk waktunya sekali lagi, dan untuk teman-teman tetap di Instagram Makassar. Makasih moderator ya, luar biasa moderator. Terima kasih juga Kak. Ya teman-teman, stay tune di Instagram Peace Generation Makassar karena kita akan ada Mabicara untuk pekan depan, dan tentunya dengan narasumber yang sangat inspiratif juga, dan kita akan membahas tema yang menarik dan juga akan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian Mabicara sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Terima kasih Fendi. Nanta. Sukses ya. Sukses juga Kak Akbar, Cindy ya. Siap. Sukses Kak, sukses semua moderator. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Siap Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ginda sudah mendampingiku di sampingku.
Salah nih, tidak pernah muncul. Mana kesalahan? Astaga. Ih, baru semunti left. Nampak baru muncul. Yang aku ingin kau menerima. Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerima aku, lebih baik ku hidup tanpa cinta. Kau tanpa cinta. Ya, saya turun tanpa cinta. Namun bila apa lagi apa pertama ini tuh? Aku ingin kau menerima seluruh hati. Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerima aku, menerima. Namun bila kau tak bisa menerima aku, bagaimana itu ya? Wih, repost ke Cindy, kuteko, ada kutekan kok dia. Tugas negara. Aku ingin kau menerima seluruh. Namun bila kau tak bisa menerima. Auzubillahi minasyaitonir. Itu tugas. Untuk tugas ini silahkan buka surah Al-Mulk. Hari apa ini? Hari apa ini, weh? Sabtu tuh. Kenapa masuk mata kuliah hari Senin kok? Al-Mulk kan. Setiap orang wajib membaca 10 dari kategori. Jadi kategorinya ada 3. Ini deh. Ayat 1 sampai 10 deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم